Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Akhirnya kita sampai dan menemukan ayat syaitonir rajim, setan yang terkutuk. Makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah di seluruh alam semesta ini, yang kerjaannya selalu membangkang, selalu berpesta pora. Wallahu alam, kita tidak perlu mengikuti ketika malaikat yang merasa dirinya berhak untuk berkata, kenapa engkau ciptakan manusia? Padahal kau lihat sendiri, Allah itu, jin itu kerjanya berperang terus. Apakah kami tidak cukup? Tidak perlu seperti itu. Tidak perlu kita mengatakan kenapa Allah tahu itu setan-setan itu terkutuk, kenapa dia ciptakan. Seharusnya tidak perlu. Yaitu untuk menemani kaum manusia nanti yang akan terbakar di api neraka. Sekali lagi, yang pakir ini bukan maklar surga, apalagi maklar neraka, bukan. Hanya menyampaikan apa yang terbetik di dalam Al-Quran. Ketika Allah mengatakan dan mengklaim bahwa, hai kau kaum kafir Quraisy, setan macam apa yang bisa menggoda Rasulullah, menghormati tamu? Setan macam apa yang bisa menggoda Rasulullah, mencintai anak yatim? Bahkan begitu anak yatim melihat wajahnya seperti melihat ayahnya. Senakal apapun anak itu akan jadi luar biasa patuh, tunduk. Setan macam apa yang begitu cinta kepada fakir miskin, budak, dan kaum duafa? Setan macam apa? Coba kau bandingkan dengan pemimpinmu itu, Abu Sufyan, Abu Lahab, dan kawan-kawan yang berjalan pongah di tengah masyarakat, yang meludah di sana sini ketika melihat kemiskinan, padahal dia yang menyebabkan. Setan macam apa yang bisa menggoda nabiku itu? Ketika engkau mengatakan bahwa Muhammad gila, itu adalah ayat-ayat setan. Bahkan di dunia modern pun ada yang berkata itu ayat-ayat setan. Karena begitu kerasnya Al-Quran. Padahal kalau ditilik Al-Quran, kerasnya bukan kepada orang yang baik. Kerasnya bukan kepada orang yang lurus. Kerasnya bukan kepada orang yang jujur. Kerasnya bukan kepada orang yang gemar bekerja keras untuk menggapai rezeki Allah. Kejamnya, kerasnya itu kepada mereka yang jalim, kepada yang penindas, kepada yang suka mengambil hak orang lain, kepada orang yang suka menghalalkan segala cara. Makanya ketika mereka berteriak, itu sama saja dengan maling teriak maling. Bahkan ketika Abu Jahal, petatang penteteng, melihat Rasulullah sholat di Ka'bah, berbeda dengan cara menyembah berhala mereka, dan Muhammad diusir oleh Abu Jahal. Temanku ini banyak, Muhammad, jangan sampai engkau kubunuh ini di depan muka umum, pergi engkau. Sampai seperti itu engkau memperlakukan nabiku, utusanku yang mencintai kemanusiaan di atas segalanya. Setan macam apa yang bisa menggoda Muhammad? Ketika umat Sunni mempercayai betapa Umar bin Khattab itu ditakuti oleh setan, setan aja takut melihat muka Umar bin Khattab, lalu bagaimana nabinya, bagaimana gurunya? Bukan hanya ditakuti, bahkan begitu mendengar kata Zabaniyah yang keluar dari bibir suci Rasulullah, lari terpontang-panting iblis lanatullah, karena sudah tahu itu siapa Zabaniyah. Kita
terkadang lupa bahwa kita punya Al-Quran yang sungguh luar biasa. Begitu mencintai kemanusiaan, begitu mencintai kerja keras, begitu mencintai fakir miskin, anak yatim, begitu mencintai kaum duafa, begitu mencintai kaum janda, begitu mencintai wanita dan melindunginya. Namun kelakuan kita terkadang-kadang jauh dari Islam, jauh dari Al-Quran. Karena apa? Karena kita terlalu percaya dengan sosok iblis daripada sosok Jibril yang penyampai wahyu kepada Muhammad. Kita lewat kuburan takutnya luar biasa, tapi mengambil harta orang lain, mengkentit uang orang lain, mengkorupsi uang lain tidak takut. Hati-hati dalam beragama. Makanya sebelum beragama, merdekakan dirimu. Semiskin apapun kau harus merdeka. Sebodoh apapun kau harus merdeka. Bahkan sebejat apapun kau harus merdeka. Kalau mau beragama, kelak nanti Allah akan memerdekakan dirimu. Dan kau akan mendengar suara Allah, kau wahai manusia yang telah bekerja keras untuk berusaha menemui aku. Ini saatnya sayang. Ini saatnya manusia, kaum jin, setan, mara kayangannya sudah bertobat. Ini saatnya masuk di surgaku. Itu jatahmu, surga tidak terbatas. Gak perlu membatas-batasi surga. Orang kafir gak boleh masuk surga. Memang kamu siapa? Kalau orang kafir itu berbuat baiknya lebih banyak, sementara kamu korupsinya luar biasa. Kumakan sholatmu, berkata Allah di dalam surat yang lain. Kumakan sholatmu, sujudmu. Kalian tahu musuhnya Rasulullah itu mafia. Dengan kepala mafianya Abu Sufyan. Terus kalian membuat sebuah mafia atas agama Islam. Atas nama Muhammad, atas nama Al-Quran. Memandang orang Kristen seperti memandang anjing, seperti memandang babi. Memandang orang Bali, memandang orang Hindu seperti bukan orang. Tingkah laku Yahudi, tingkah laku Zionis sudah menyebar. Al-Quran bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Allah geramnya luar biasa ketika menerangkan ayat ini kepada Jibril. Sampaikan itu kepada Rasulullahku. Dan betul, apa yang ditakutkan oleh Allah, Allah nggak takutlah. Apa yang Allah katakan ketika 1400 tahun yang lalu, kejadiannya detik sampai sekarang ini terbukti. Masih banyak yang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah ayat-ayat setan. Setan macam mana? Setan model apa yang bisa menggoda Rasulullah? Kalau kaum Sunni aja luar biasa cintanya kepada Umar sampai setan takut melihat wajah Umar, apalagi melihat wajah Rasulullah. Kalau umat Syiah saja udah tergila-gila kepada Imam Ali bin Abi Thalib, yang bahkan satu sabetan pedangnya ketika melawan kaum kafir yang luar biasa ganas dan berhasil merobohkannya seperti David melawan Goliat. Dan Rasulullah mengatakan sabetan Ali itu lebih baik daripada sholat seluruh kaum jin. Setan macam apa? Setan model apa? Iblis. Iblis itu udah raja setan. Karena perjanjian dia dengan Allah yang tidak bisa dimatikan, sampai sebanyak-banyaknya umat anak cucu Adam dimasukkan ke neraka. Ya sudah perjanjian langit. Mau bagaimana lagi? Bahkan para ahli bijak meyakini bahwa kalau tidak ada iblis juga tidak berjalan ini dunia. Maka jangan terlalu pongah. Kan mentang-mentang kita luar biasa sholatnya, luar biasa zikirnya, luar biasa ngajinya,
menganggap bahwa yang buruk-buruk itu ya sudahlah, itu lain hal. Alhamdulillahirabbil alamin.